Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prima Harsawati. Saya dari SMPN 5 Garut, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Saya merupakan calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Garut, kelompok B1. Sebagai fasilitator Bapak Sofyan Hadi dan sebagai pengajar praktik Bapak Karnata Adi Wirya. Baik, untuk pembahasan materi kali ini adalah modul 1.1.A.8 mengenai koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pertanyaan pemantik yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Dan yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa pemikiran Ki Hajar Dewantara diantaranya adalah yang pertama, pendidikan memerdekakan. Yang kedua, pendidikan menuntun. Yang ketiga, pendidikan kodrat sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Sebelum saya mempelajari pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya percaya bahwa murid ibarat kertas kosong dan pembelajaran di kelas ibarat mengisi kertas kosong tersebut dengan tulisan atau coretan-coretan. Kemudian saya adalah guru yang hanya transfer ilmu kepada siswa. Kemudian selanjutnya pembelajaran di kelas itu berpusat pada guru atau teacher center. Kemudian siswa yang berhasil menurut saya adalah siswa yang nilainya bagus. Dan siswa yang berhasil menurut saya adalah siswa yang selalu mengumpulkan tugas tepat waktu. Dan sebelum saya mempelajari konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya jarang sekali menggunakan pembelajaran yang berpusat pada anak. Dan saya mengajar berdasarkan target hasil belajar, bukan proses belajar. Dan fokus pada tuntutan orang tua tanpa memperdulikan perasaan anak didik. Saya juga jarang mengajak anak-anak untuk bereksplorasi keluar ruangan. Pembelajaran cenderung berjalan di dalam ruangan kelas. Anak kurang antusias dalam menerima pembelajaran. Selain itu, saya kesulitan mendesain pembelajaran yang berpusat pada siswa. Kemudian saya terus memberikan materi untuk menuntaskan target. Dan siswa-siswa diharuskan mencapai KKM. Bentuk kegiatan belajar mengajar sebelum mempelajari konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara, yang pertama penyusunan tata letak bangku masih sejajar. Ini menunjukkan bahwa pembelajaran berpusat pada guru atau teacher center. Itulah hal-hal yang saya lakukan sebelum mempelajari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Setelah mempelajari pemikiran Ki Hajar Dewantara, bahwa pendidikan itu menuntun dalam prosesnya, berarti anak diberikan kebebasan dalam merasakan kemerdekaan dalam belajarnya. Dalam kebebasan tersebut, guru bertindak sebagai pamong dalam memberi tuntunan agar anak didik kita tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Guru senantiasa memberikan keteladanan dalam pembiasaan sehari-hari. Yang kedua, pendidikan yang memerdekakan. Pendidikan yang memerdekakan anak tentunya merupakan pembelajaran yang membuat anak belajar tanpa tekanan. Pendidikan yang memerdekakan yaitu merdeka belajar berdasarkan minat dan kebutuhannya, beraneka ragam dan menyenangkan. Pendidikan yang memerdekakan, mereka dapat mengeksplorasi potensi yang ada pada diri mereka, serta berekspresi secara kreatif dan didukung penuh oleh pendidik sebagai fasilitator. Yang selanjutnya, pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah pendidikan sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Saya semakin paham bahwa setiap anak itu unik dan berbeda-beda. Tugas kita adalah untuk mengembangkan SDM anak di era mendatang seperti
kreativitas, kemandirian, kedisiplinan, kekritisan dalam berpikir, daya nalar tinggi, kemampuan berkomunikasi dan bekerja dalam tim, serta berwawasan global untuk dapat selalu beradaptasi terhadap perubahan dan perkembangan zaman. Setelah saya mempelajari pemikiran Ki Hajar Dewantara, yang pertama, saya merubah pola pikir saya. Jadi, siswa adalah subjek pembelajaran. Kemudian pembelajaran harus menyenangkan, yaitu merdeka belajar dan merdeka mengajar. Kemudian guru adalah seorang penuntun. Jadi saya langsung melakukan penerapan untuk mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Saya aplikasikan agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, merancang pembelajaran yang menyenangkan. Yang kedua, menjadi guru yang penuntun. Yang ketiga, mengidentifikasi siswa. Yang keempat, student center atau berpusat pada siswa. Dan mengaplikasikan dalam kegiatan-kegiatan lainnya di sekolah berupa pembiasaan-pembiasaan yang baik untuk menjadi budaya positif di sekolah. Itulah tayangan video mengenai modul 11.A8, koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Terima kasih. Salam guru penggerak, guru bergerak, Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.